Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat FPS semua. Terima kasih sudah hadir dalam acara live streaming. Ya, terima kasih yang sudah hadir. Ada banyak yang kita sudah sering hadir ya. Terima kasih Bapak Muci Muca, Ibu Kiki, Ramdan Ifani, Johouse 777, Lim, Bapak Niziriko, ya, Bapak Sony Panggabean, Ibu Sylvia Monica, Pak Moh, Chenwu, Samsul, Good Gul, Asfarian 025717, Terakhir Capung, Zid Gwen Permata, Ibu Nana, ZRR, dan IPT OPK. Dan bertambah lagi Pak Dendi Ginanjar dan Namad. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Seperti biasa, bahwa pada hari Selasa kita selalu mengadakan live Telegram, ya, live Telegram untuk membicarakan mengenai outlook pergerakan mingguan, ya, outlook pergerakan mingguan. Lalu juga nanti kita bicara seperti biasa di awal pasti pembahasan fundamental sedikit, lalu nanti ada dua pair yang akan kita bahas, lalu sesi tanya jawab. Oke, kita mulai bahwa fundamental minggu ini ya cukup berfluktuasi ya, bahwa kalau saya sedikit berpegang dari rilis NFP, memang kita melihat bahwa dolar itu sebenarnya masih dalam pergerakan pelemahan ya, sehingga emas itu bisa menguat gitu ya. Namun ketika lulus NFP kemarin ternyata dolar cukup menguat sehingga yang lainnya jatuh, bahkan emas sempat jatuh ke bawah 2000 ya. Memang dalam pergerakannya, walaupun kita menganalisa di awal bahwa akan ada pelemahan dolar hingga mungkin bulan Maret atau bulan Mei, tetapi di tengah-tengah itu, ya, jadi kalau kita berpatokan bahwa dolar akan menguat, tapi di tengah-tengah itu nanti ada data-data yang bisa membuat dolar itu lemah, lalu berfluktuasi, dan itu berpengaruh pada mata uang yang lain, termasuk emas ya. Jadi memang hal-hal seperti itu yang harus kita antisipasi, walaupun kita berpatokan bahwa kemungkinan emas akan naik atau dolar akan melemah. Kenapa dolar akan melemah? Karena pasar ini sedang ingin mengantisipasi pemangkasan suku bunga. Jadi ketika nanti terjadi pemangkasan suku bunga, maka dolar akan terjadi pelemahan dolar. Ya, jadi sampai nanti ada kejelasan berapa pemangkasannya dan bulan apa pemangkasannya, itu antisipasi pasar akan selalu mengantisipasi hal tersebut. Ya. Memang di tengah-tengah itu antara bulan saat ini sampai bulan kemungkinan Maret atau kemungkinan sampai bulan Juni itu ada fluktuasi dari data-data ekonomi, data pertumbuhan, bahkan data CPI yang selalu data CPI yang selalu menjadi pantauan bank sentral dan juga pantauan pasar. Ya, jadi secara garis besar kita melihat akan ada pelemahan dolar, tetapi di tengah-tengah itu akan ada fluktuasinya juga. Ya, nah lalu kemarin penguatan dolar itu memang terjadi ketika di pasar obligasi terjadi lonjakan ya, lonjakan imbal hasil sehingga menguatkan dolar dan yang lainnya menjadi jatuh. Nah saat ini ada beberapa komentar dari pejabat Fed ya yang terbaru bahwa mereka intinya atau kesimpulannya adalah pemangkasan suku bunga itu butuh pemantauan lebih lanjut dari data-data ekonomi, itu yang pertama. Yang kedua, sudah hampir dipastikan tidak di bulan Maret, ya, tidak di bulan Maret, tapi juga nanti tentu saja walaupun kita yakin tidak bulan Maret, tetap aja nanti akan ada fluktuasi apakah kembali lagi ke bulan Maret perkiraannya. Tetapi saat ini pasar sedang mengantisipasi pemangkasan pertama kali adalah di bulan Juni. Ya, itu ada dua komentar Presiden Fed atau pejabat Fed yang menjadi anggota FOMC juga. Ya, mereka mengatakan bahwa kemungkinan saat musim panas. Nah, musim panas ini kemungkinan bisa mulainya itu bulan Juni atau bulan Juli ya. Jadi ya clue-nya di situ. Lalu juga
Bostik juga mengatakan perlu pemantauan lagi apakah data-data ekonomi itu nanti mendukung untuk pemangkasan di bulan Juni gitu ya. Jadi ini saat ini kesimpulan sudah ada di situ, ada pemangkasan, tetapi kemungkinan mulainya itu di, di musim panas atau bulan Juni, bukan bulan Maret dan juga bukan bulan Mei. Nah, bulan Mei ini masih 50-50 nih. Bulan Mei mungkin juga bisa terjadi di bulan Mei atau bulan Juni. Ya. Nah, saat ini terjadi pelemahan dolar lagi ya seperti biasa ada fluktuasi di pasar sehingga emas kembali menguat. Yang ini kembali menguatnya belum di level-level NFP kemarin ya. Kalau saya lihat penguatan dolar udah hampir sampai ya. Soalnya waktu NFP kemarin sempat di angka 2031, sekarang udah ada di 2027 atau 2028, sehingga itu sudah hampir-hampir sama dengan level yang terjadi ketika NFP. Ya. Jadi ini kemarin NFP jatuh, sekarang udah balik lagi nih, udah balik lagi ke level semula. Gitu ya. Oke, lalu yang kedua, ini ada FOMC minutes atau Fed minutes yang menjadi pantauan pasar. Ya, itu akan dirilis hari Kamis dini hari, ya, biasanya jam 1 atau jam 2 lah. Pokoknya lihat aja di uh, apa namanya uh, Factory atau di kalender ekonomi, ya, rilisnya itu Kamis dini hari. Nah, kenapa FOMC minute itu penting? Ya, jadi ketika rapat mereka ada notulen rapat sehingga apapun yang terjadi di rapat itu semua dicatat gitu ya. Siapa yang bicara, siapa yang berpendapat, beropini, siapa yang menyanggah, siapa yang dari sembilan anggota FOMC utama itu siapa saja yang menginginkan pemangkasan suku bunga, siapa saja yang menginginkan suku bunga tidak berubah, atau mungkin ada juga yang ingin suku bunganya dinaikkan. Nah, itu semua tercatat di FOMC minutes ya. Sedangkan ketika rilis FOMC-nya itu mereka tidak mengeluarkan minutes-nya, risalahnya ya. Jadi ketika rapatnya mereka hanya mengeluarkan kesimpulan dari rapat dan hasil keputusan dari rapat. Nah, isi dari rapat itu rilisnya ada di FOMC minutes. Makanya FOMC minutes ini sangat penting untuk dipantau apakah suasana rapat saat itu mendukung pemangkasan suku bunga atau uh, mendukung untuk tidak memangkas suku bunga ya. Jadi itu nanti terlihat di situ di FOMC minutes. Seperti yang terjadi di RBA minutes tadi pagi ya, tadi pagi itu ada RBA minutes Bank Sentral Australia ya merilis minutes-nya atau risalah rapatnya. Ternyata walaupun mereka itu berpikiran waktu kebijakan terakhirnya itu tidak memangkas suku bunga, bahkan suku bunga tetap ya, tidak memangkas suku bunga, tidak naikkan juga. Lalu di pernyataannya agak-agak hawkish karena mungkin akan juga ada kemungkinan membuka peluang untuk naikin suku bunga gitu ya di RBA. Nah, ternyata di over minutes itu ada beberapa anggota pejabat bank sentral yang menginginkan kenaikan suku bunga. Nah, itulah yang nanti yang bisa membuat hawkish kembali untuk dolar Australia ya. RBA itu cukup hawkish di FOMC minutes ya, karena kalau nggak salah tuh ada dua pejabat yang ini inflasinya ini makin mengakar sehingga ini harus dinaikin lagi suku. Itulah yang terjadi di RBA. Nah, ini di FOMC minutes nanti kita lihat seperti apa gitu ya. Karena itu sangat cukup penting. Oke, sekarang kita akan setelah fundamental kita akan seperti biasa kita akan bicara mengenai teknikal. Nah, seperti biasa kita bahas emas dulu. Ya. Kalau tadi saya katakan bahwa emas ini adalah level FOMC, NFP ya, NFP ke CPI. Ini tanggal 13 CPI, sorry. Ini level-level CPI ya. Di sini CPI ketika terjadi di 3,1%, lebih tinggi dari 2,91, itu emas jatuh dan dolar menguat karena pasar obligasi yieldnya juga melonjak sehingga dolar ikut menguat. Ya. Tapi saat ini itu sudah kembali lagi ke level yang sama, ya, level yang hampir sama. Ini masih di
level dia di 2030-an, sedangkan saat ini masih 2028 lah, masih tertahan di 2028 ya. Itu yang terjadi di emas saat ini. Nah, ini kita lihat daily-nya itu tuh 234 setelah doji, lalu dia naik 4 ya. Doji ini biasanya reversal ya, jadi dia turun terus ini tiba-tiba naik ya, ini karena ada kemunculan doji. Nah, ini untuk daily-nya dia punya target positif atau kemungkinan pergerakan naik ya. Target pertamanya ada di 2030, lalu 2041, lalu berikutnya nanti 2058 ya. Itu secara daily ya. Target terdekatnya ada 2030. Untuk H4 kita bisa lihat di sini dari ini 2030 target H4 ya. Kalau target daily-nya tadi ya hampir sama lah, hampir sama. Ya. Nah, untuk H4-nya ya ini target pertamanya ya. Target keduanya ini di 41 ya. Ini 38 juga menjadi resisten, tapi ini kayaknya sepertinya bisa ditembus menargetkan 41 gitu ya. Lalu mau turun lagi ke H1 untuk ambil eksekusinya di level berapa? Nah, ini biasanya kalau udah di atas 26, oke, ini bisa lanjut ke 30 ya, bisa lanjut ke 30 untuk target pertama. Kalaupun dia koreksi, itu kan koreksinya nggak terlalu jauh, tapi di sini kita lihat ada koreksinya ya, tetap 2018 sebagai supportnya ya, 2018 gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya emas ini punya peluang untuk bullish ya, peluang untuk bullish menjelang FOMC hari Kamis, dan mungkin minggu ini juga dia uh, uh, ya masih akan bergerak, menargetkan di atas 40 lah ini ya. Jadi emas menargetkan di atas 40 untuk pergerakan bullishnya ya. Nanti kalau setelah 40 nanti kita lihat lagi apakah dia akan lanjut ke 58 ataukah dia harus koreksi dulu ya. Karena di 37 dan 41 ini cukup cukup krusial ya. Ini ada area-area resisten yang mungkin harus kita. Oke, berikutnya adalah yen. Yen juga cukup penting. Jadi ketika kemarin ada apa namanya komentar dari pejabat BOJ ya, bukan, dari Kementerian Keuangan, mereka sedang memantau pergerakan mata uangnya dan akan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kestabilan mata uang. Nah, itu biasanya sinyal-sinyal untuk intervensi. Nah, biasanya kalau udah sinyal-sinyal intervensi itu, pasar mulai hati-hati dalam menjual yen. Ya. Jadi biasanya mereka yang posisinya tadinya buy bullish USD JPY, mereka harus hati-hati dan mulai mengkat posisi mereka. Jadi biasanya tertahan tuh dari posisinya naik ya, tadi posisinya naik, biasanya tertahan kenaikannya ketika ada komentar-komentar seperti itu dari pejabat Kementerian Keuangan. Nah, ini untuk sementara dia bertahan di bawah level 50, 150 ya. Kita lihat dulu di D1-nya. Yes, D1-nya ini masih gelombangnya sih masih naik, gelombangnya masih bisa naik karena ini koreksi masih sementara. Kalau kita ukur pakai Fibonacci retracement dari sini pun dia masih di 23% bertahan ya, persen. Nah, kemarin patokan kita kalau menggunakan Fibonacci retracement adalah kalau dia tembus 50% baru kita berpikir bahwa dia trennya akan reversal ya. Sementara kalau dia masih koreksi-koreksi 23%, 38%, itu masih ada peluang untuk melanjutkan tren utamanya ya. Kalau dalam hal ini dia masih bisa naik lagi. Untuk di RSI-nya sih saya lihat ya, ini tidak ada divergensi sehingga dia masih punya peluang naik. Seperti biasa ketika dia RSI ini ada di atas 50%, nah ini biasanya sentimennya bullish ya. Kalau dia ada di bawahnya, di bawah 50%, itu biasanya bisa bearish. Nah, dalam hal ini, ketika posisi yen ada di sini, maka dia masih punya kans untuk naik. Karena apa, koreksi juga masih di 23%. Jadi peluang untuk naiknya masih ada. Kecuali nanti kalau ada intervensi, terus sudah pasti dia akan kembali turun. Ya, kembali turun. Tapi ya seperti biasa, intervensi turun, tapi ntar bisa balik lagi. Di H4 pun, kalau di H4 ini sudah lower high. Ya, lower high itu artinya dia punya kecenderungan untuk turun ya. Kalau tren turun kan lower high, lower low.
Nah, sedangkan low-nya ini masih tertahan di 149,81. Ini adalah support kuat. Kalau dia tembus 149,81, maka dia akan berlanjut ke koreksi 38%. Ya. Jadi ini menjadi level-level penting di sini. Ya. Apakah dia koreksinya menembus ini atau tidak. Kalau dari lower high-nya sih dia berpeluang untuk koreksi. Kita lihat di H1-nya. H1-nya dia masih fluktuasi, masih sideways di antara range 14981 dan 150,41 ya. Jadi ini sih kalau di H1-nya saya coba ikutin H4-nya aja. Jadi kalau ada atas sedikit kita sell, targetnya di 149,81 ya. Nanti kalau tembus kita sell aja lagi. Tapi kalau sudah punya sell ya taking profit dulu di 14981 karena dia bisa balik lagi. Nah, ini cukup kuat di sini. Jadi kalau dia balik ke sini, potensinya adalah berbalik kembali naik, gitu ya. Tapi kalau tembus, ya, kalau tembus ini langsung sell aja lagi. Oke, sudah 2 pair yang kita bahas. Silahkan kalau ada yang mau bertanya dulu. Silahkan ada yang mau bertanya. Oke, Pak Vicky. Silakan, Mr. Vicky. Silakan Mr. Vicky. Oke, yang lain boleh. Silakan. Yang tunjuk tangan, Nubi Junior. Silakan, Pak Nubi. Silakan. Tinggal buka apa namanya logo speaker logo mic-nya Pak agar bisa bicara. Namar. Oke, silakan Namar. Om mau nanya itu untuk penarikan Vivo itu untuk entry bagusnya di daily apa H4 ya? Gimana Pak? Penarikan tarik Fibonacci. Iya. Oke, saudara, penarikan Fibonacci itu tergantung konteksnya. Kalau terjadi koreksinya itu ketika ada di D1 atau daily, ya tariknya dari D1. Nanti kita dapat level-level untuk D1, Pak. Kalau kita tarik level di H4, ya itu nanti kita dapat untuk level-level support dan resistennya untuk di H4. Sebenarnya tidak ada patokan dia harus di TFM berapa, hanya saja kita yang kelihatan dia mau koreksi itulah yang kita ukur, Pak. Jadi kalau misalkan daily-nya masih naik nih, masih naik, yang kelihatan koreksi adalah H4, ya berarti kita bikinnya di H4, bukan di H1-nya gitu. Nah, ini lebih lanjut saya coba pakai grafik. Nah, di sini ini bukan di sini extension ya, bukan Fibonacci retracement tadi. Oh ya, retracement tadi begin. Nah, di sini Pak, di H1 saya agak kesulitan untuk mengukur Fibonacci retracement karena apa, dia lagi posisinya lagi sideways nih, lagi sideways. Jadi bukan lagi tren seperti ini terus lagi dia koreksi. Ini posisi H1 ini lagi sideways ya. Sideways. Kenapa saya simpulkan dia lagi sideways? Karena di beberapa hari terakhir atau mungkin nih 50 candle terakhir atau 100 candle terakhir dia lagi di dalam range yang sama. Ya, jadi saya tidak ukur Fibonacci retracement di H1 ya. Tapi saya coba naikin di H4. Nah, di H4 kita bisa lihat di sini bahwa posisinya dia lagi di sininya naik ya, di sininya agak menurun. Nah, ketika terjadi agak menurun ini itu bisa kita cari apakah dia koreksinya sudah sentuh 23% atau 38%, maka saya terapkan Fibonacci retracement itu di H4 dan di H4. Nah, di sini kita bisa kelihatan nih dia koreksinya di 23% ya. Masih ada di atas 23%. Nanti kalau dia tembus bisa bisa menuju 38%. Apakah di daily juga bisa kita ukur? Nah, di daily juga bisa, ternyata ini bisa diukur. Tapi kalau daily lebih oke ketika kita mengukur pakai Fibonacci extension. Kenapa? Ini H4 ya, kita sembunyiin aja. Dia hanya bisa di H4, hariannya mati. Jadi di H4 tadi ada ini kita punya ya di daily. Nah, daily ini lebih baik kita ukurnya adalah Fibonacci extension. Kenapa? Fibonacci extension itu untuk mengukur seberapa jauh dia bisa bergerak naik. Jadi ini kalau dia di sini salah. Ini adalah Fibonacci extension ya. Jadi dia untuk di tren naik ini seberapa jauh dia akan bergerak naik. Kalau kita lihat di sini ada swing ya, sehingga kita bisa dapat 61%-nya
adalah targetnya 151,78. Jadi target swing untuk extensionnya adalah di 151,17 gitu ya. Itu untuk Fibonacci extension. Sedangkan kalau Fibonacci retracement-nya kita bisa pakai dari sini. Kalau mau dari sini juga bisa. Ini untuk tren besarnya. Ya. Tapi kalau mau lebih ini bisa dari sini. Nah kalau dari sini ini sama dengan H4 tadi. Kalau kita ukuran dari itu Pak. Jadi tidak ada patokan dia harus di time frame berapa. Hanya saja ketika kita lihat grafik, apakah di time frame tersebut akan terjadi koreksi atau tidak. Ya. Gitu Pak Nudi. Ada pertanyaan lanjutan Pak? Oke, kalau nggak ada silakan yang lain boleh. Tadi siapa? Oke Pak, Bu Kiki dulu ya. Silakan Bu Kiki. Ya, selamat malam Mas Aris, selamat Selamat semuanya. malam. Ya, Iya, selamat malam. ya. Mas Aris, sebelumnya happy birthday buat FBS Mas Aris. Iya Bu, terima kasih Bu. Yang Semoga senang semakin jaya. Iya. Insya Allah Bu. Oke Mas Aris. Iya, mau nanya ini Mas Aris. The best entry-nya Mas Aris apa sih kalau mau trading? Karena Mas Aris kan dulu pernah bilang, kalau kita mau entry, kita buat pertanyaan, apakah fundamental mendukung teknikal saya? Begitu. Nah, kalau secara fundamental ini kan dari data NFP-nya itu luar biasa kan dolar menguat tuh. 353 dari ekspektasinya berapa itu? Cuman 187. Ah, jadi fundamentalnya dolar strong kan, NFP-nya kuat. Ah, tapi ini malah dolarnya melemah-melemah. Jadi the best entry-nya Mas Aris sih bagi tipsnya dong. Itu aja Mas Aris. Makasih banyak. Oke Bu. Jadi gini, kalau kita berpatokan pada NFP, NFP kemarin, lalu ada CPI, ya. Kemarin saya sempat berkesimpulan, kalau nggak salah tuh bisa dilihat lagi di YouTube-nya. Karena kalau NFP sama ini ada di YouTube ya, kalau Outlook mingguan nih biasa di live Telegram. Nah itu saya masih berpatokan bahwa dolar itu akan melemah karena apa? Karena dia akan memantau kapan dan seberapa cepat pemangkasan suku bunga. Gitu. Ya, jadi sebenarnya nih sampai bulan apa namanya Maret atau mulai Mei atau Juni itu saya berpegangan bahwa ini dolar akan melemah dan yang lainnya akan menguat. Tapi di tengah-tengah itu antara sekarang sampai bulan Juni itu kan nanti ada data-data ekonomi yang memang harus direspon. Ya harus direspon sehingga saya harus melihat apakah dolar itu menguat atau tidak. Tapi secara garis besar long term itu saat ini pegangannya adalah dolar akan melemah. Nah, ketika kemarin terjadi CPI, ya ini yang kemarin terjadi itu CPI, Bu. Jadi CPI kemarin itu uh, menguatkan dolar sehingga yang lain jatuh cukup kuat, bahkan emas pun jadi jatuh di bawah 2000. Tetapi secara fundamental saya masih berpegangan ini kok dolar ini kayak masih akan melemah gitu. Tapi sejauh mana harga jatuh kan kita juga tidak boleh apa ya? Kita tidak boleh 100% yakin bahwa dolar akan melemah gitu. Kita harus mengikuti pergerakan pasar. Ya, ketika jatuh di bawah 2014 aja kemarin, wah ini bakal jatuh ke 2000 nih gitu kan. Walaupun saya berpegangan dolar melemah ya. Tapi untuk patokan trading secara teknikalnya jadi kita ikutin pasarnya dulu nih. Pasarnya harga lagi jatuh ya kita ikutin karena kita apa? Kita trader retail, trader yang mengikuti saja pergerakan dari trader-trader besar di luar sana yang mungkin Wall Street di trader-trader Eropa atau trader-trader di Inggris gitu ya. Kita kan cuma ngikutin aja nih karena lot kita kecil dan tidak bisa mengubah pergerakan harga. Walaupun kita punya secara fundamental itu posisi patokannya dolar melemah, tapi ketika pergerakan teknikalnya kita lihat harga jatuh, ya kita harus ikutin juga gitu. Itulah gunanya stop loss ketika terjadi gunanya stop loss ketika kita melakukan trading gitu ya Bu. Nah seperti saya pernah bilang, ketika kita tahu dolar akan melemah, belum tentu dia akan garis lurus melemah terus. Pasti di tengah-tengahnya ada data-data yang menguatkan dolar.
sehingga dia terjadi fluktuasi. Walaupun kemungkinan ujungnya di pelemahan dolar. Nah, untuk patokan trading sebenarnya memang kita harus sesuaikan fundamental dan teknikal. Ya. Tapi kalau fundamental long term-nya itu bertentangan dengan teknikal jangka pendek, ya kita ikutin teknikal jangka pendeknya, Bu. Karena apa? Karena fluktuasinya itu ya kita harus ikut aja, ikut gelombang-gelombang harga aja. Gitu ya. Kita nggak bisa melawan misalkan dolar ini akan melemah. Kita beli kemarin ketika CPI di 2028. Terus kita nggak pakai stop loss nih, kita akan range. Pokoknya kita yakin dolar akan melemah. Tapi itu membutuhkan modal yang sangat banyak. Ya. Sedangkan kita dengan resource yang terbatas atau modal terbatas, kita tidak bisa seperti itu. Bahkan kita nggak tahu kemarin jatuhnya mau sampai mana. Ya. Karena ketika di bawah 2000, emas berada di 2000, itu potensinya justru saya melihat ini ada potensi justru bearish lagi gitu, kecuali dia balik lagi 2000 gitu kan. Sehingga pemikiran kita harus dinamis. Saat ini kita berpikir dolar melemah, ada data masuk, data baru yang masuk bisa menguatkan dolar, ya kita ikut aja dulu. Tapi secara long term kita tahu bahwa dolar ini akan melemah, dan ini semua menganggap bahwa emas ini bisa mencapai 2100 atau mungkin 2200. Atau mungkin bisa 2100 kan udah ya, 2200 atau mungkin ekstrimnya ada bisa sampai ke 3000 ya. Tapi kan kita sebagai trader retail ya kita nggak bisa berpatokan dengan sejauh itu, tapi kita ikutin gelombang harganya, wave gelombang pergerakan harganya gitu. Mau turun ya kita ikut turun, dia mau naik kita ikut naik, kita ikut buy. Jangan kita punya patokan buy terus kita buy terus, kita nggak tahu harga turunnya sampai mana gitu ya. Akhirnya kita stop loss-nya menjadi besar, dan ketika sudah menjadi besar bingung mau antisipasi gitu ya. Gitu. Makasih banyak Mas Ya, Aris. Ibu Gwen tadi mana ya? Jadi tunjuk tangan nggak, Bu? Oke, ada lagi main? Oke, kalau nggak ada lagi, kalau nggak ada yang lain, saya cukupkan dulu live Telegram saat ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan pencerahan dan tetap waspada. Nanti ada event FOMC Minutes hari Kamis dini hari, ya, sehingga nanti harus dicermati bahwa saat ini ada pelemahan dolar dan kemungkinan yang lainnya akan menguat. Ya. Seperti tadi saya bilang, ketika terjadi ada data-data baru yang masuk, tetap itu harus direspon. Apakah nanti melemahkan dolar atau menguatkan dolar, itu juga harus, walaupun kita berpatokan secara jangka panjang sampai bulan Mei atau bulan Juni, itu dolar akan melemah gitu ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.